Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Nah, sekarang kita masuk ke tema 3, subtema 3 ya. Muatan ilmu pengetahuan sosial IPS. Artinya apa? Kalau sudah masuk subtema 3, artinya sebentar lagi ulangan tema ya. Jadi, diulang-ulang lagi pembelajarannya ya. Oke, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, memanfaatkan sumber daya alam hayati. Oke, sumber daya alam hayati, ya. Sebelum kita masuk sini, kita kembali lagi ke sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah apa-apa yang dihasilkan oleh alam ya, yang bisa kita manfaatkan. Nah, kalau sumber daya alam hayati itu artinya sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup ya. Contohnya apa? Contohnya hewan dan tumbuhan ya, itu kan makhluk hidup tuh ya. Nah, lalu adakah apa sumber daya alam yang bukan dari makhluk hidup? Ada. Sumber daya alam non hayati namanya. Sumber daya alam non hayati itu contohnya ya hasil-hasil tambang ya, hasil-hasil tambang. Itu kan bukan berasal dari makhluk hidup ya. Terus apa lagi? Garam gitu kan. Itu kan dari laut gitu kan, dari air laut. Air laut itu kan bukan makhluk hidup kan ya. Dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita fokus ke sumber daya alam hayati. Artinya sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai manusia kita perlu merawat hewan dan tumbuhan. Dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mencintai lingkungan. Kita juga akan mendapatkan banyak manfaat jika merawat hewan dan tumbuhan. Nah, kenapa kita harus merawat hewan dan tumbuhan? Karena hewan dan tumbuhan adalah sumber daya alam hayati yang ujung-ujungnya akan bermanfaat juga untuk kita. Contoh, nah kalau kita merawat buah-buahan ya, tumbuhan, buah-buahan itu akan menghasilkan buah yang banyak dan berkualitas ya. Bandingkan sama pohon yang tidak dirawat, pasti buahnya lebih jelek ya, atau lebih sedikit. Nah, kalau dirawat buahnya lebih bagus, lebih berkualitas, lebih bermanfaat untuk kita. Seperti itu. Nah, sama hewan juga. Hewan yang dirawat itu pasti lebih sehat ya. Lebih sehat, dan jika hewan lebih sehat, pasti lebih banyak yang dia hasilkan gitu ya. Bayangkan kalau ayam nggak dirawat ya, dibiarin aja. Ya bisa jadi dia masih hidup, cuman ya tidak sebanyak ini ya hasilnya ya. Nah, beda sama ayam yang dikasih makan teratur, yang kasih makanan sehat, dikasih vitamin ya, dikasih vaksin mungkin. Nah, pasti hasilnya lebih banyak. Pelestarian sumber daya alam ya. Tuhan ciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Sebagai manusia kita harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Kita dapat mulai dari hal kecil hingga yang besar. Berikut contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, jadi kita sebagai manusia itu punya kewajiban untuk melestarikan sumber daya alam ya. Karena ya itu untuk bermanfaat untuk kita juga ya. Seperti yang Bapak contohkan tadi. Nah, kita ya punya peran masing-masing ya. Karena kita bukan petani, ya kita lakukanlah sesuai peran kita saja ya. Kita bukan petani, kita bukan peternak ya. Kita bukan dinas lingkungan gitu kan. Nah, kita tetap lakukan kewajiban kita melestarikan sumber daya alam sesuai dengan kemampuan kita. Paling gampang tuh ini, membuang sampah di tempat sampah ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi yang buang sampah sembarangan ya. Menyiram dan merawat tanaman tentu saja ya. Menanam tumbuhan, merawat hewan peliharaan dengan baik, dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Ini semua bisa kita lakukan ya. Anak SD bisa kita
bisa melakukannya ya. Tidak perlu keterampilan khusus. Nah, sekarang tugasnya ada di buku penanya halaman 208 keterampilan portofolio. Di situ ada 2 soal, silahkan dikerjakan. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Pak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.